Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menambah ilmu pengetahuan agama kita. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang 5 adab dan tata cara buang air besar atau air kecil. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali membahas tentang beberapa cara dan etika lainnya yang berkaitan dengan membuang air besar dan kecil. Di antara etika atau adab yang selanjutnya dalam buang hajat yaitu hendaknya mencari tempat yang lembab dan rendah agar tidak terkena najis. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pergi ke suatu tempat yang rendah yang berdekatan dengan perkebunan kurma di Madinah. Di sana beliau buang air kecil. Lantas beliau bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian hendak buang air kecil, maka hendaknya ia memilih tempat yang lebih rendah untuk kencing. Kemudian adab yang selanjutnya dari buang hajat yaitu sebisa mungkin tidak membuang air kencing ataupun kotoran pada lubang. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu hewan atau makhluk halus yang mungkin ada di situ. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Sarjis. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang kencing di lubang. Orang yang hadir ketika itu bertanya kepada Qatadah, apa yang menjadi alasan sehingga kami dilarang kencing di lubang? Dia menjawab, karena lubang merupakan tempat tinggalnya jin. Kemudian pendengar dirahmati Allah, adab selanjutnya yaitu sebisa mungkin menjauh dari pepohonan yang dijadikan tempat berteduh, jalan yang dilalui orang dan tempat persinggahan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hindarilah 2 perkara yang dapat mendatangkan laknat dan kutukan dari orang. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 perkara yang dapat mendatangkan laknat dan kutukan itu? Wahai Rasulullah SAW, beliau SAW menjawab, yaitu buang air di jalan yang dilalui manusia dan dijadikan tempat teduhan mereka. Kemudian adab yang lainnya ketika buang air yaitu hendaknya tidak buang air kecil di tempat pemandian, air yang tergenang ataupun air yang mengalir. Mengenai hal ini Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat pemandiannya, lalu mengambil wudu dari tempat itu, sebab kebanyakan waswas selalu berasal dari sana. Kalimat yang berbunyi lalu mengambil wudu dari tempat itu terdapat pada riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang kencing di atas air yang menggenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang kencing di atas air yang mengalir. Mengenai hal ini, pengarang kitab Majma' Az-Zawaid berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan semua perawinya adalah thiqah alias terpercaya. Namun, jika seorang kencing di air yang bekas cucian, seperti saluran air kotor, maka hal yang sedemikian dibolehkan. Kemudian, adab yang selanjutnya saat buang air yaitu, hendaknya tidak kencing sambil berdiri. Karena kencing sambil berdiri tidak bisa membuat hati tenang, berlawanan dengan tradisi setempat dan tidak bagus dilihat dari sisi etika. Juga dikhawatirkan yang bersangkutan terkena percikan kencingnya. Namun, jika diyakini air kencingnya tidak memercik dan tidak dikhawatirkan mengenai dirinya, maka ia boleh kencing sambil berdiri. Berkaitan dengan hal ini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka janganlah kalian mempercayai ucapannya. Beliau tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan hadis terbaik yang berkaitan dengan masalah etika saat buang air kecil dan termasuk hadis yang paling sahih. Apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha ini berdasarkan atas pengetahuannya selama hidup dengan Rasulullah SAW. Meskipun demikian pendengar, pernyataan yang dikemukakan Aisyah
radhiyallahu anha ini tidak meniadakan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW singgah di sebuah tempat pembuangan sampah. Lantas beliau SAW buang air kecil sambil berdiri. Melihat hal itu, aku segera menjauh. Tapi beliau bersabda, mendekatlah kemari. Aku segera menghampiri beliau hingga berdiri dekatan dengan tumitnya. Kemudian aku melihatnya berwudu dan mengusap kedua alas kakinya atau khuf. Berkaitan dengan kedua hadis ini, Imam Nawawi Asy-Syafi'i berkata, dalam pandanganku, kencing dalam keadaan duduk itu lebih baik. Tapi jika seorang kencing dalam keadaan berdiri, hal itu juga dibolehkan. Kedua kondisi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah, di antara tata cara dan etika buang air besar dan kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya supaya kita dapat mengamalkan tata cara dan etika tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.